Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka di channel Manja Videographer. Tentunya masih bahas seputaran anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Seperti biasa, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Tentunya yang teman-teman yang lagi parah-parahnya yang lagi mengalami 1001 sensasi, maka doakan semoga cepat membaik dan cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Tentunya bisa melakukan aktivitas yang teman-teman sukai tanpa ada rasa pemikiran yang negatif yang harus kita pikirkan. Melakukan sesuatu serba berpikir, selalu berpikir tentang penyakit, selalu berpikir tentang yang mengerikan dalam kehidupan ini. Padahal hidup ini itu ya begini teman-teman, ya tetap akan kita lanjutkan gitu teman-teman. Walaupun kita lagi parah-parahnya lagi apa ya, kita tetap berikhtiar tentunya teman-teman. Bangka yakin insya Allah teman-teman yang lagi parah-parahnya, yang lagi mengalami 1001 sensasi akan menemukan kesembuhan. Yang penting teman-teman ini tetap ikhtiar, bersabar, dan tetap teman-teman harus tetap semangat gitu teman-teman. Kalau jujur aja waktu dulu Bangka mengalami gangguan anxiety psikomatis, sempat hilang juga harapan untuk hidup gitu teman-teman. Untuk kedepannya itu gimana, selalu berpikiran kedepannya pasti nggak bisa, karena dimana kita kalau mengalami gangguan anxiety psikomatis itu jangan kan melakukan beraktivitas gitu teman-teman, untuk sekedar kita di rumah aja gitu aja kita itu mengalami berbagai macam sensasi gitu, rasa badan nggak karu-karuan gitu. Dan kan untuk bekerja teman-teman, kita cuma untuk mandi aja takut, untuk keluar rumah takut, untuk sebuah takut yang kita rasakan gitu teman-teman. Itu nggak tahu kenapa gitu kan dulu, maka ternyata itulah yang diakibat oleh kecemasan kita. Seperti itu teman-teman. Ini buat teman-teman jangan patah semangat yang lagi mengalami gangguan anxiety psikomatis. Insya Allah kedepannya teman-teman akan lebih baik lagi gitu teman, dalam menata hidup kita, dalam menata pola pikir kita, dalam kehidupan kita itu lebih tertata gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan. Oke, di kesempatan malam hari ini Bangka ada waktu seperti biasa teman-teman, ingin menyampaikan teman-teman, ingin memberikan motivasi, setidaknya memberikan semangat suatu spirit gitu teman-teman. Karena waktu kita mengalami gangguan anxiety psikomatis, kita tuh harus diberikan motivasi gitu bagi orang-orang yang pernah mengalami gitu teman-teman, itu mengerti kita gitu. Kadang kita kan curhat sama teman-teman yang tidak mengalami, malah kita didownkan, pemalas, dibilang mengada-ngada, penyakitan, dibilang seperti itu teman-teman. Kalau orang yang belum pernah mengalami gangguan anxiety psikomatis, kalau kita bercerita tentang apa yang kita rasakan 1000 sensasi itu, masih dia akan bilang seperti itu gitu teman-teman. Kita dikira itu manja, pemalas, pokoknya macam-macam gitu, dan itu malah justru ngedonkan mental kita gitu teman-teman. Oleh karena itu Bangka buat video seperti ini biar kita sama-sama saling memahami, biar kita saling mengerti. Memang seperti itu kondisi. Insya Allah demi tahap gitu nanti teman-teman akan mengalami perkembangan sendiri gitu. Yang penting teman-teman tetap jaga 3P-nya gitu teman, pola makan, pola tidurnya, pola hidup kita itu harus kita tata gitu teman, dan pola pikir itu yang paling susah teman-teman. Makanya di kesempatan hari ini Bangka ingin membahas sensasi apa saja yang menghambat kita gitu, terutama di pola pikir gitu teman. Ini pola pikir tuh sangat susah sekali gitu teman-teman, dimana Bangka dulu sangat pengen gimana ya, depresi pasti ada gitu teman, stres sekali gitu teman. Soalnya kenapa, kalau setiap kita melakukan pertama aktivitas ini dalam proses pemulihan gitu teman-teman, Bangka awal-awal pemulihan itu teman-teman luar biasa teman-teman, perjuangan Bangka gitu teman-teman untuk menemukan kesembuhan itu. Gimana tidak gitu teman-teman, yang selama ini kita hanya berbaring itu, Bangka coba untuk pergi keluar gitu teman, keluar dari rumah, dari kamar gitu teman-teman. Itu pertama kali Bangka pergi ke jauh gitu, aduh rasa keliengan, terus kita berpikir waduh kayaknya kita akan berakhir di sini gitu teman. Untuk pertama kali selalu berpikir itu, kita tuh berperang dengan pemikiran kita sendiri, pemikiran negatif yang kita rasakan gitu teman. Itu yang sangat sulit gitu teman, ketika kita lagi di suatu tempat gitu kan teman, lagi kebetulan melakukan sholat zuhur gitu teman-teman, itu nanti di dalam ruangan gitu rasanya keliengan, pengen
sempoyongan gitu, napas kayak ngap-ngapan gitu. Itu selalu Bangka alami seperti itu teman-teman ya. Dengan cara apa ya, kalau Bangka lakukan dengan mepet tembok gitu teman, cari sub yang paling bukan belakang ya, kalau udah terpaksa di tengah gitu teman-teman, nanti orang di belakang kita itu rasanya kita kayak risih gitu teman-teman, seolah-olah napas kita itu terganggu gitu karena pengap tah gimana gitu. Itulah perasaan yang kalau muncul gitu nanti, aduh, jadi sempoyongan, nggak kan karuan badan itu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan, dan alhamdulillah uh, sehari ya, per hari pertama seperti itu teman, nanti kemudian Bangka lakukan lagi seperti itu lagi, sampai rasa ketakutan kita itu untuk melakukan aktivitas yang di luar rumah atau di luar ruangan itu selalu berpikir, aduh, ketakutan, rasa takut itu muncul. Lu bertanya, ini kenapa? Itu kok bisa begini? Dulu kan biasa aja gitu kan. Gak ada rasa yang tidak nyaman tuh kenapa harus muncul gitu namanya. Itulah yang berpikir, yang bikin bertanya-tanya di dalam otak Bangka gitu. Kok bisa seperti itu? Melakukan aktivitas keramaian kok kita harus merasakan kelingan, harus merasakan ini gitu. Itu selalu Bangka pikirkan dulu seperti itu. Itu yang menjadi mental tersendiri Bangka, untuk gangguan mental Bangka sendiri, psikologis Bangka gitu teman-teman. Bangka pikirkan, kok bisa seperti ini, kenapa gitu kan, selalu bertanya gitu teman-teman. Ternyata itu teman-teman, kenapa seperti itu, karena ya ketakutan, anxiety kita gitu, kecemasan kita berlebihan gitu, dimana kecemasan berlebihan, ketakutan itu di suatu respon tertentu gitu, emang betul-betul bahaya gitu. Kayak kita mau jalan kaki depan jurang itu emang respon tubuh, oh itu berbahaya gitu kan, tatapan mata visual langsung disampaikan ke otak gitu teman, itu berbahaya. Tapi kalau kita melakukan atau mengalami kecemasan berlebihan, jurangnya masih lama gitu, kita udah ada, nanti kita masuk jurang gimana itu seandainya. Padahal kita kalau sebagai manusia normal di jurang nggak mungkin kita langsung lompat gitu teman ya. Kalau ibaratnya di pinggir jurang gitu, kalau mengalami anxiety itu kita di pinggir jurang, ibaratnya kita udah seolah-olah udah masuk jurang gitu. Itulah yang menyebabkan kita mengalami seperti itu teman-teman, yang berpikir belum terjadi apa-apa kita udah ya overthinking itu teman-teman. Jadi karena kan apa ya, rasa trauma akibat 1000 sensasi yang selalu datang dulu kepada kita ya teman-teman, itulah yang membuat respon tubuh kita seperti itu teman-teman. Jadi gimana, apakah itu bisa sembuh Bangka? Selalu bertanya gitu. Bisa, insya Allah bisa sembuh. Dengan apa ya, jangan cara kita melakukan aktivitas itu terus berulang-ulang gitu teman-teman. Kan selama ini kan kita berbaring terus, tidak melakukan apa-apa, kan berulang-ulang gitu, dimana pemandangan kita cuma di ruang kamar lingkup gitu, untuk keluar aja takut. Jangan untuk keluar, untuk ke kamar mandi aja kita takut untuk mandi gitu teman-teman ya. Mandi takut, nanti pintu dikunci, nanti takutnya nggak ada yang tahu kita di kamar mandi, tiba-tiba mengalami apa gitu. Selalu pikiran tentang negatif gitu yang Bangka rasakan itu. Ini menurut pengalaman Bangka, mungkin teman-teman yang merasakan seperti itu atau yang tidak merasakan seperti itu mungkin kan lain orang, lain hal gitu teman. Jadi sini Bangka menyampaikan pengalaman Bangka gitu. Memang sangat sulit itu kita mengontrol pikiran kita teman-teman. Jangan pikiran kita yang seolah-olah kita tuh selalu dituntut untuk tidak melakukan apa-apa gitu teman-teman. Padahal kita bisa teman-teman melakukan apa-apa ya, walaupun nanti kepala pusing, liangan, mata blur, tiba-tiba berdenging waktu kita tempat itu. Apalagi kalau kita selalu Bangka tegas, kalau lagi stres, lagi banyak pikiran, lagi banyak kerjaan, kecapean itu, pasti kita akan kumat lagi gitu. Kumat aslinya sensasinya itu akan datang gitu teman-teman. Tapi jangan takut gitu teman-teman. Itu nggak butuh waktu berhari-hari gitu teman-teman. Ya palingnya 15 menit, 5 menit hilang gitu. Nanti kalau kita salah makan juga gitu teman, perut kita nyeri, nanti sehari udah sembuh gitu. Nggak seperti dulu teman, nggak ngapa-ngapain kok badan rasanya seluruh berganti gitu, dari dada, perut, semutan, gampang lemes. Wah pokoknya nggak karu-karu, muka pucat. Aduh, itu pokoknya yang bikin kita ya terbaring lemah, tak berdaya gitu teman-teman. Tapi ya insya Allah teman-teman, buat teman-teman yang lagi di posisi itu, yang lagi mengalami itu, tetap semangat teman-teman. Jangan berpikiran, oh cukup sampai di sini hidup kita. Itu yang Bangka rasakan gitu. Jangan sampai teman-teman merasakan hal yang sama yang Bangka rasakan gitu. Insya Allah nikmati aja teman-teman, nikmati dulu. Nanti kedepannya insya Allah teman-teman akan sembuh seperti sedia kala. Yang penting teman-teman tetap konsisten gitu teman-teman. Memang konsisten untuk menjaga pola makan, pola hidup kita, tidur teratur gitu.
Mungkin kalau bagi pekerja malam itu kan kita tidak bisa tidur teratur ya, karena ya malam jadi siang, siang menjadi malam gitu ya teman-teman. Ya itu kan rutinitas gitu pekerjaan ya, tuntutan pekerjaan, apalagi di kota-kota besar seperti Batam ini memang Bangka kan banyak PT gitu teman-teman ya. Jadi ya wajar aja gitu teman, tapi tetap jaga makan asupan nutrisi, penuhi kebutuhan mineral kita, tetap konsumsi vitamin, tak perlu untuk uh, mengingatkan kita untuk menambah tenaga kita ya, istilahnya ya vitamin buah-buahan gitu teman-teman ya, yang bikin kita tetap tetap apa ya, tetap strong gitu, tetap kuat gitu teman-teman ya. Kalau kita harus istirahat teratur juga gitu teman-teman, jangan forsir itu teman-teman. Kalau badan kita lagi mengalami apalagi kita pernah mengalami gangguan getaran psikomatis itu, kalau kita terlalu forsir nanti takutnya teman-teman kambuh, nanti kumat lagi gitu ya. Mungkin cukup sekian video dari Bangka. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah, insya Allah Bangka akan balas fast respon, karena ya menurut pengalaman Bangka gitu kan, kalau kita mengalami gangguan getaran psikomatis, respon dari teman-teman yang sama pernah mengalami seperti kita, mengerti, memahami, itu sangat diperlukan untuk menjadi semangat tersendiri gitu. Oleh karena itu Bangka kalau sempatkan di setiap kesibukan Bangka, kalau ada teman-teman komen pasti Bangka balas. Mungkin kalau Bangka tidak balas, mungkin Bangka tidak tahu gitu, mungkin teman-teman bisa membantu teman-teman yang lain, diskusi aja teman-teman, buat grup Bangka ini diskusi bersama, kita sehat bersama gitu. Tidak ada yang mungkin penderita getaran psikomatis pasti bisa normal seperti dulu lagi, bisa mencari nafkah untuk keluarga, bisa ibu-ibu untuk bisa ngurusin anak-anaknya gitu teman-teman ya. Tetap apa ya, tetap semangat lah kita teman-teman. Yang lagi parah-parahnya pasti bisa sembuh. Bangka aja buktinya bisa sembuh gitu. Bangka yakin teman-teman bisa sembuh gitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman.